Kali ini saya akan membagikan kisah orang kudus yang diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Yang pertama, Santo Remigius, uskup dan pengaku iman. Remi atau Remigius lahir di Prancis pada tahun 435. Pada umur 22 tahun, ia dipilih umat menjadi uskup Reims, Prancis. Ia menerima pilihan umat ini, dipilih umat menjadi uskup Reims dengan perasaan enggan karena ia merasa dirinya tidak layak. Akan tetapi di kemudian hari, dalam seluruh hidupnya sebagai uskup, terbukti bahwa pilihan umat atau dirinya sesungguhnya merupakan suatu suara Tuhan sendiri. Uskup Remi berbadan tinggi, bersikap tenang dan agung, ramah dan lembut terhadap siapa saja yang ditemuinya. Ia juga pintar, pandai berkhotbah, dan murah hati, terutama kepada orang-orang miskin. Sebagai uskup, ia berusaha sekuat tenaga untuk membawa bangsa Prancis yang sebagian besar masih kafir ke pangkuan Kristus. Untuk itu, ia tidak mengesampingkan pendekatan dan hubungan yang baik dengan raja dan para bangsawan Prancis. Ia berhasil dalam usaha kerasulan dan menginjilkan bangsa Prancis itu berkat doa dan teladan hidupnya. Khotbahnya yang menyentuh hati umat dan semua mujizat yang dilakukannya dalam nama Kristus Tuhan. Pada malam Natal tahun 496, ia mempermandikan Raja Prancis Clovis pertama bersama 3.000 orang pembantunya. Remi memimpin keuskupannya selama 70 tahun lebih. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 534, sebagian besar warga kerajaan Prancis sudah dikristenkannya. Oleh karena itu, ia diberi gelar Rasul Negeri Prancis. Kisah orang kudus yang kedua, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi. Maria Teresia Martin lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga Saleh Louis Martin dan Angeli Guerin. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alencon. Sepeninggal istrinya, ia bersama anak-anaknya pindah ke Lisieux. Kemudian kematian ibunya menimbulkan frustrasi besar pada Teresia
sebagai putri bungsu. Terpaksa kakaknya Paulina menggantikan kedudukan ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangannya. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan: Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada tahun 1881 hingga 1885, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia sangat perasa dan cepat menangis sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Ia semakin menjadi perasa pada waktu kakaknya Paulina masuk biara Karmelit di Sileus pada bulan Oktober 1885. Teresia jatuh sakit karena keberangkatan Paulina itu. Teresia disembuhkan secara ajaib, sementara kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. Patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum kepadanya. Penyakit itu hilang seketika, meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru mulai hilang karena nasihat ayahnya ketika mereka menghadiri upacara malam Natal tahun 1886. Sejak itu ia mulai semakin sadar akan keburukan sifatnya yang manja dan lekas tersinggung itu. Ia menyadari bahwa ia sudah mulai remaja, dan lebih dari itu, bahwa sifat kekanak-kanakan itu tidak cocok bagi seorang wanita bercita-cita menjadi suster. Saat kejadian ini kemudian dalam autobiografinya disebutnya sebagai saat merahmat yang mengawal kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, Yesuslah yang mengubah diriku. Sejak itu ia mulai menyadari bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Ia menyadari pula bahwa dia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus semakin besar. Dan karena itu, di kemudian hari, setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan darinya. Kerinduannya itu terungkap dalam salah satu doanya berikut ini. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepakkan kian kemari, silakan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, silakan. Boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusukkan bulamu, oh Yesus,
tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Inilah dua Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa dia sambut dalam Ekaristi karena umurnya baru 7 tahun. Orang tua Teresia baik sekali terhadap dia dan saudara-saudara yang lain. Mereka semua ada 5 orang menjadi suster. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun boleh menyambut tubuh Yesus untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib, ia berjanji, Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa menjadi bertobat. Pendosa pertama yang bertobat berkat dua Teresia ialah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukuman. Kerinduan Teresia yang begitu besar pada Yesus mendesak dia untuk menjalani kehidupannya, khususnya sebagai seorang biarawati, mengikuti teladan 4 orang saudaranya yang sudah lebih dahulu menjadi suster. Akan tetapi ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Ia berziarah ke Roma bersama orang tuanya. Dalam audiensi umum, dengan Bapak Suci, ia dengan berani meminta izin khusus dari Bapak Suci untuk menjadi suster. Permintaannya itu dikabulkan dan dia boleh masuk biara pada umur 15 tahun. Ia diterima dalam biara suster-suster Karmel di Lisieux, Prancis. Kedua kakaknya sudah lebih dahulu di biara itu. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biasa. Sebagaimana suster muda lainnya, ia melaksanakan tugas dan doa harian. Harus mengatasi perasaan tersinggung marah, rasa iri hati, dan memerangi kebosanan, serta bermacam-macam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci. Hidup selaku seorang anak kecil penuh cinta dan iman kepercayaan akan Allah dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di sorga. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pemulih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah
Selama 2 tahun ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada tanggal 30 September 1897 di biara Lisieux. Sebelum mengembuskan napasnya, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini sungguh terpenuhi karena banyak karunia Allah diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan perantaraannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan pemimpin biara. Kisah suatu jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Prancis pada abad ke-20. Pada tahun 1925, ia digelari sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Paus Pius ke-12 pada tahun 1939 sampai 1958, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis. Orang kudus yang ketiga yang diperingati pada tanggal 1 Oktober adalah Santo Romandus dari Italia, seorang pertapa. Romandus dikenal sebagai seorang pertapa dan biarawan yang hidup di gurun pasir dekat Subiaco. Ia sangat berjasa kepada Santo Benediktus yang sedang mencari jalan kesempurnaan hidup di padang pasir dekat pegunungan Subiaco. Romanuslah yang memberikan bimbingan dan nasihat serta menunjukkan kepada Benediktus gua pertapaan yang jauh dari keramaian. Selama Benediktus bertapa di gua itu, Romanus yang mengantarkan makanan kepadanya. Konon Romanus pergi ke Auxerre, Prancis untuk membebaskan bangsa Pandel yang membanjiri Italia. Di sana ia mendirikan biara Pontague yang wafat pada tahun 550 dan reliquinya disimpan di Auxerre, Senat, dan Pareles. Demikianlah kisah ketiga orang kudus yang diperingati pada tanggal 1 Oktober.